depannya orang tuh kayak ngeremehin aku, terus gak ada kejadian kayak gini lagi lah. Aku gak pengen ada yang curang-curang lagi di belakang aku. Selebgram ternama Fujiyanti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena prestasi atau aktivitasnya di media sosial, melainkan langkah hukum yang diambilnya terhadap dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana. Fuji resmi melaporkan perusahaan dan individu tertentu ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan pelanggaran pasal 372 dan 378 KUHP. Fuji mengungkapkan bahwa ia telah memenuhi seluruh kewajiban profesionalnya dalam pekerjaan, namun tidak menerima pembayaran yang seharusnya menjadi haknya. Sore Fuji. Iya. Majuan lagi bang, masuk dulu ya. Jangan lagi Bang. Sedikit aja. Tadi udah. Ada apa belum? Pak Fuji Ngapain sih kedatangannya? turun yang sakit. Ini aku mau bikin laporan aja sih, paling gua aja. Laporannya sendiri terkait apa nih Kak, mungkin Kak? Nanti. Yang penting sekarang data, bukti, terus beberapa informasi udah kita bawa. Nanti sambil kita pelajari bersama, baru kita nanti buat laporan. Mungkin menunggu ya. Terkait sama masyarakat atau emang selebriti juga sih mungkin yang dilaporin? Nggak, kemarin kan udah pernah dijelasin bahwa ini ada tempat kerja, rekan kerja. Itu aja. Ada kewajiban yang belum diselesaikan. Kita diskusi, kita berkonsultasi. Aman ya? Hari ini resmi kita telah melakukan laporan terhadap perusahaan, ada juga perorangan, tapi semuanya masih dalam proses lidik ya. Jadi kami belum berani menyampaikan karena masih dalam proses lidik. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke pihak kepolisian. Jangka waktu dekat kita akan menyiapkan saksi bila mana sudah ada panggilan, juga bukti-bukti yang akan kita lampirkan. Sementara itu aja dulu, intinya adalah badan usaha. Nah, nanti yang bertanggung jawab di situ siapanya nanti mungkin akan lebih jelas pada saat sudah ada panggilan ke pihak. Sendiri bang. Pasalnya 372, 378 penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh yang kita laporkan. Tapi untuk nilainya mungkin teman-teman bisa menanyakan ke pihak kepolisian atau melalui humas. Untuk menuntut keadilan, Fuji telah melayangkan somasi kepada pihak terkait, memberikan kesempatan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun hingga saat ini belum ada respons positif, bahkan pelaku diduga sulit dihubungi. Kuasa hukumnya, Sandi Arifin, mengungkapkan bahwa laporan hukum merupakan tindak lanjut dari kasus serupa yang sebelumnya melibatkan mantan manajer Fuji, Batara Ageng, yang telah divonis bersalah atas dugaan penggelapan 1,3 miliar rupiah. Tiga kali pilihan dalam satu bulan. Nggak begitu diingat, soalnya itu kan kontraknya sama manajer. Karena kan kemarin kita sudah melaporkan mantan manajer, dari situ mulai berkembang. Jadi ada yang memberitahu bahwa ada kontrak A, B, C, D, F, G. Kita baru menemukan. Secara kemungkinan juga dari pihak mantan manajer lama juga mungkin kemungkinan besar juga akan masih dipertanyakan atau diperiksa. Karena kan terkait kontrak ini kan masih ada mantan manajer ya, masih ada ya, jadi masih ada. Mantan manajer semua sih. Bu Puji gimana sih? Mungkin ini Nilainya ya kalian bisa menanyakan ke pihak kepolisian, pihak penyidik, karena sudah ranah dari pihak penyidik. Kami hanya membuat laporan dan siapa-siapanya juga masih dalam proses. Dengan tegas, Fuji menjelaskan langkah menempuh jalur hukum tidak hanya bertujuan untuk menuntut keadilan, tetapi juga untuk menjaga agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Ia berharap untuk memperkuat posisinya sebagai seorang profesional yang dihormati dan memastikan tidak ada yang berani bertindak curang di belakangnya. udah pasti serius ya Kak kalau sampai sini ya. Aku
lebih pengen ngasih pelajaran aja sih supaya nggak ada kejadian kayak gini lagi. Sebenarnya ini udah lama, tapi aku nggak mau kedepannya orang tuh kayak ngeremehin aku, terus nggak ada kejadian kayak gini lagi lah. Aku nggak pengen ada yang curang-curang. Jadi pembelajaran aja ya kali ya buat kedepannya. Apa aja kali. Udah terjadi nggak usah disesalin banget. Yang penting keadilan tuh harus Meski menghadapi cobaan berat karena dugaan penggelapan, kabar asmara Fuji Utami juga tak kalah menjadi perhatian. Kedekatannya dengan Verrell Bramasta semakin nyata, apalagi keduanya kerap kali membagikan momen bersama. Tak hanya menjalani pekerjaan, baru-baru ini Verrell pun membagikan momen kebersamaan mereka saat menonton pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia melawan Bahrain. Sama aja tuh, rame-rame. Ya itu ngajak banget. Astagfirullahaladzim. Iya berteman mungkin. Kalau Vera sendiri di mata lu seperti apa? Ya terlalu sering chattingan sama siapa-siapa di luar konteks kerjaan ya, yang mungkin bisa dibilang lumayan intens kali dibandingin dengan yang lain-lain ya. Tapi alasan jadi netizen tuh kenapa sih negatif thinking banget sama aku? Itu positif. Tapi itu didukung banyak sama Nggak, jadi netizen. nanti dilabelin sebagai konten aja. Menurut aku sih nggak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator, ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang nggak upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Sambutan manis juga hadir dari ibunda Verrell, Vena Melinda terhadap Fuji. Setelah sebelumnya bertemu dalam buka puasa bersama, Vena menilai sosok Fuji dengan sangat positif. Ia bahkan mengundang Putri Haji Faisal itu untuk merayakan Lebaran bersama hingga bertemu keluarga besar Verrell di Bali. Terus tiba-tiba dia bilang, Mama kita buka puasa. Oh iya, buka puasa di mana? Terserah Mama, katanya gitu. Oke, terus aku ajuin nih, ini keluarga yang mau ikut gini. Enggak mah, yang kali ini kita mau usah keluarga yang besar-besar dulu, keluarga inti. Sama keluarga inti, karena aku mau ngajak Fuji. Oh gitu. Oke, Terus ya udah pokoknya keluarga inti yang penting-penting dulu. Jadi kayak mamaku, papaku, terus sama nenek gitu ya. ayahnya, apalah. Gitu ya, gitu. Udah, jadi kita berenam datang dan benar ada Fuji. Ya udah sukses ya Uti. Aku kok manggil Uti aneh ya, manggilnya Fuji. Oh. Biar lebih dekat. Oh, kemarin main golf sama Vero kok tante nggak diajak sih. Oh, nih Fuji mesti ke Bali ya, ketemu sama keluarga tante di Bali. Jadi jalan-jalan ke Tabanan. Iya, ya ke Tabanan, ke tempat keluarganya Vero biar tahu Fuji. Vero tuh orang Bali. Nanti Ada yang luar biasa yang saya lihat ya. Memang kan ada yang bilang katanya semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpa ya, mungkin itu bagus di sekarang entertainment begitu ya kan. Kita lagi sama siapa di deket apa di jodoh-jodohin, cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif kayak kemarin konten yang kemarin. Sebagai ibu, Vena merasa bahagia melihat Verrell dekat dengan seseorang setelah lama sendiri. Ia menilai hubungan Fuji dan Verrell berbeda, apalagi sang putra dikenal sangat perhatian pada pasangannya. Vena pun tidak sabar bertemu Verrell untuk membahas hubungan mereka. Lantas, apakah ini pertanda bahwa Vena telah memberikan lampu hijau atas hubungan Fuji dan Verrell? Lalu bagaimana dengan Haji Faisal? Akankah ia memberikan restu atas hubungan spesial Fuji dengan Verrell? Oh iya, Itu kan rame juga tuh. Tapi Iya, aku benar. nggak nyangka kalau Vera ngajakin buka puasa sama aku. Oh, Ini agendanya apa aku juga nggak tahu, nggak Oke, sempat oke, nanya. oke. Tapi yang sempat adalah TikTokan. Oke. Terus Ya udah ketemu kan waktunya kan singkat ya, karena aku juga terlambat. Ya udah hanya pas kita makan aku ngobrol. Nah, ngobrol singkat itu aku sedikit banyak kenal lah.
gimana? Ya pada saat aku ngobrol soal Galang, dia tuh agak berkaca-kaca. Oh, iya, Jadi dia kelihatan banget dia tuh anaknya kasih ya, anaknya tuh sangat bertanggung jawab dan untuk mengurus dia tuh jarang loh ada orang mengurus anak Iya, benar. yang Jadi ibu ya, ya. jadi ibu pengganti ibu yang Iya. benar konsisten. Jadi aku lihat di situ nih anak nih ada sesuatu yang membuat Vero Kok nangis? yang membuat Vero Jatuh cinta. aku belum tahu, belum nanya. Ini mestinya Vero yang diundang ke sini ya, karena kan dia yang menjalani. Aduh kasar aja dia Bu. Terus Tapi intinya Vero emang udah berapa tahun ini nggak pernah ngajak orang. oh baru Fuji. Baru kalau soal jodoh kan selalu ada lagi nanti dijodohin. Tapi buat aku sih yang penting ya tadi itu. Kalau sebagai ibu kuat di doa, mudah-mudahan dapat jodoh yang dunia akhirat. Jadi siapapun itu aku selalu support. Yang paling penting teman zaman sekarang tuh Vero udah terbentuk karakternya. Dia udah tahu jodohnya seperti apa. Tapi kalau sebagai ibu kan insya Allah doanya dijawab. Jadi makanya selalu bilang Kak, kamu kan pengen istri yang soleha, ya harus minta sama Allah. Selain mama ya. Tapi kalau siapapun itu yang penting teman ibadah. Ya kalau menurut saya sih si Farel ini kan orang baik dan juga pintar. Itu menurut saya sih. Itu kan menunjukkan bahwa dia seorang gentleman. Kalau dengan seseorang apakah bagaimana kadang lepas dari bagaimana kelanjutannya itu kan kuasa Tuhan.